Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Arlita. Saya berasal dari kelas 3B dengan NPM A1L020028, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami saat melakukan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai teknik laboratorium. Yang pertama, adanya kesulitan yang dialami sewaktu mendengarkan pembicaraan klien. Di saat kita mendengarkan pembicaraan klien, kesulitan yang sering terjadi yaitu ketika klien yang kita hadapi sebagai seorang konselor, klien tersebut memiliki intonasi suara yang sedikit kecil, kemudian ia sulit untuk melakukan pembicaraan secara tepat, kemudian suaranya tersebut kecil, sehingga si seorang konselor tersebut sulit untuk mendengarkan pembicaraan yang disampaikan oleh klien tersebut. Kemudian, adanya kesulitan dialami sewaktu memahami permasalahan klien. Biasanya, dalam melakukan proses konseling, kesulitan yang dialami dalam memahami permasalahan klien yaitu ketika klien menyampaikan permasalahan yang dialaminya itu kurang jelas, sehingga si konselor sulit untuk memahami secara lebih mendalam apa saja permasalahan yang dialami oleh seorang klien tersebut. Seperti dalam mereka menyampaikan masalah mereka, seorang klien itu sulit untuk terbuka dan dalam ia menyampaikan permasalahannya itu kurang mendetail, sehingga si seorang konselor sangat kurang dalam memahami permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien tersebut. Seharusnya seorang klien tersebut, jika ingin menyampaikan permasalahan yang dihadapinya, yang sedang dialaminya, itu menyampaikan dengan secara jelas, secara runtut, secara lebih mendalam, sehingga seorang konselor itu bisa memahami dengan sangat cepat, tanggap, dan bisa memberikan saran serta masukan yang tepat bagi seorang klien tersebut. Kemudian, kesulitan yang dialami dalam memberi respon yang tepat dan positif. Seorang klien itu jika mengungkapkan permasalahan yang sedang dialaminya, itu sering sulit untuk menceritakan permasalahannya itu lebih spesifik, sehingga seorang konselor dalam menanggapi masalahnya itu kurang stabil dan kurang efektif, serta kurang memberikan respon yang tepat serta positif. Misalkan, seorang klien dalam menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya, itu tidak ingin mengemukakan permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut secara lebih lanjut. Seperti ketika ia menceritakan permasalahannya, ia menutup-nutupi, kurang menjelaskan secara rinci, kurang menjelaskan secara tepat, sehingga permasalahan yang dihadapinya itu tidak lega di dirinya, karena permasalahan yang sedang dihadapinya tidak dikeluarkannya secara penuh, secara seluruh apa permasalahan yang sedang dihadapinya, sehingga seorang konselor sulit untuk memberikan respon yang tepat serta positif. Akibatnya, permasalahan yang sedang dihadapi seorang klien tidak tuntas secara tepat. Jadi, kita misalkan sebagai seorang klien, Anda sebagai seorang klien yang nantinya akan menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi, tidak bisa menentaskan permasalahan sendiri sehingga membutuhkan seorang klien. Maka, saat kita ingin menceritakan seluruh permasalahan yang kita punya agar dapat diatasi secara tepat,
hendaknya kita mengemukakan permasalahan yang sedang kita hadapi secara lebih lanjut. Kemudian ciri atau tanda respon yang diberikan seorang konselor yang tepat dan positif itu seperti tidak mengkritik seorang klien, kemudian tidak memberikan reaksi mempertahankan diri seperti mengatakan tetapi, namun, bodoh, terus tidak bisa mengendalikan masalah sendiri, itu tidak boleh. Kemudian membuat klien itu senang dalam mengemukakan permasalahannya, terus tidak berbicara, tidak mengatakan tetapi atau namun. Kemudian seorang klien itu hendaknya mengatakan semua permasalahan yang sedang dihadapi saat ini yang hendak dituntaskan dan diceritakan kepada seorang konselor. Kemudian dalam ber-BM-B3 terkait materi yang sedang dipelajari, yaitu berpikir. Kita harus berpikir dalam melakukan sesuatu. Seperti dalam belajar, kita harus berpikir tentang bagaimana pembelajaran yang kita sedang lakukan. Kemudian kalau dalam proses konseling itu berpikir bagaimana caranya kita sebagai seorang konselor untuk menuntaskan permasalahan yang sedang dihadapi klien, kemudian merasakan apa yang sedang dirasakan klien, kemudian bersikap yang sopan, bersikap yang membuat klien itu nyaman saat mengemukakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian kita itu bertindak dalam arti memberikan saran, memberikan masukan kepada klien yang sedang bermasalah, kemudian bertanggung jawab atas tanggung jawab kita sebagai seorang konselor. Tanggung jawab kita sebagai seorang konselor yaitu memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, menyimpan rahasia klien dengan rapat, kemudian memberikan kepercayaan penuh kepada klien sehingga klien nyaman bersama kita. Maksud dari nyaman bersama kita yaitu klien merasakan konselor bersama klien. Artinya konselor bebas menceritakan apa saja permasalahan yang sedang dihadapinya, tidak ada tutup-tutupan, sehingga konselor juga enak dalam memberikan saran masukan kepada seorang klien. Itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adanya dorongan minimal. Dorongan minimal bertujuan untuk mengisyaratkan kepada klien bahwa konselor mengikuti pembicaraannya. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada klien untuk melanjutkan pembicaraannya, seperti mengatakan iya, terus selanjutnya kemudian adanya gerakan nonverbal seperti acungan jempol, anggukan kepala, kemudian senyuman dan gerakan lainnya. Kesulitan yang sering terjadi dalam memberikan dorongan minimal yaitu ketika seorang konselor sudah mengatakan iya, kemudian terus selanjutnya maksud dari klien membicarakan tersebut yaitu si konselor ingin mengetahui lebih lanjut permasalahan apa dan pembicaraan seorang klien itu secara tepat. Tetapi seorang klien mungkin tidak ingin melanjutkan pembicaraannya secara lebih lanjut. Ia hanya ingin membicarakan permasalahannya setengah, sepotong-sepotong dalam membicarakan permasalahannya, sehingga si konselor sulit untuk memahaminya. Jadi dalam memberikan dorongan minimal, seorang konselor itu susah juga
Karena itu tadi, si konselor sudah mengatakan, terus selanjutnya apa? Dia ingin seorang klien itu membicarakan terus mengatakan seperti itu. Tetapi seorang klien tidak ingin mengatakan lebih lanjut lagi seperti itu. Jadi kesulitan yang sering dihadapi seorang konselor tuh gitu. Dia sudah mengatakan terus selanjutnya, tetapi seorang klien tidak ingin lagi melanjutkan pembicaraannya. Kemudian dalam ber-BMB3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab dalam materi ini, yaitu dalam memberikan dorongan minimal, seseorang sudah berpikir, kemudian ia juga merasakan, dan ia bersikap, kemudian bertindak, serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, dan juga terhadap pada saat melakukan perkuliahan dengan materi dorongan minimal serta materi-materi lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.